mengaku mencintai banyak. Ada seorang yang gila, ya, di zaman Arab kuno, dia Qais, namanya Qais. Dia sangat mencintai seorang wanita cantik, ya, namanya Laila. Namun Laila tidak pernah melirik dan tidak pernah menggubris serta tidak ada sedikit pun perasaan kepada Qais al-Majnun ini. Hanya dia gila, Pak. Ya. Seperti itu juga orang yang banyak mengaku cinta kepada Allah namun melakukan bid'ah, gitu ya. Maka bagaimana mungkin Allah akan mencintainya? Karena syarat untuk supaya cinta kita bersambut, ya, maka kita harus mengikuti sunnah. Ini syarat, Pak. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 31 tadi. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk kepada bab, ya, ma ja'a minat taghlil. Apa saja yang datang dari dalil-dalil yang menunjukkan kerasnya, ya, ancaman Allah dan teguran Rasulullah bagi orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang saleh. Jadi dalil-dalil yang tegas ini, ya, dalil-dalil yang tegas yang melarang seseorang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Dan bagaimana kalau seandainya orang tersebut menyembah orang yang di kuburan tersebut? Tentu lebih keras lagi tegurannya. Jadi kita telah bacakan dalil kemarin, ya. Ya, masih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian, ya, Ummu Salamah mengatakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di ujung hidupnya ketika beliau sakit, ya, dan ketika dekat dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meletakkan kain di atas wajahnya, ya, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Beliau letakkan kain di atas wajahnya, fa iza utamma biha kashafaha. Kemudian kalau seandainya beliau sesak, ya, dibukanya kain itu. Ketika dalam keadaan seperti itu, faqala wa huwa kadzalik, beliau bersabda dalam kondisi seperti itu, beliau mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat atau laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu, karena mereka telah menjadikan qubur anbiya'ihim masajid, kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat sujud, tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis yang telah kita bacakan kemarin. Sekarang kita masuk kepada makna global dari hadis ini. Kalau tidak salah sampai di situ, Pak, ya. Nah, qala syarihu hafizahullahu ta'ala al-makna al-ijmaliyu lil hadis. Makna secara umum atau makna secara global dari hadis yang sebelumnya. Ini hadisnya sahih, akhrajahu, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Pensyarah kitab mengatakan, Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hirsan minhu ala himayati tauhid, sebagai bentuk, ya, kepedulian dari beliau. Jadi hadis ini, Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah bentuk hirsan, kepedulian Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himayati tauhid, ya, untuk menjaga tauhid, supaya sahabatnya tidak mencontoh, tidak mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi yang mereka mengagungkan masjid-masjid, yang mana mereka mengagungkan kuburan-kuburan para nabi mereka. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis ini, laknatullah alal yahudi wan nasara. Kenapa Allah melaknat mereka? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid.
karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat untuk mereka sujud beribadah kan gitu. Jadi kenapa Nabi menyampaikan hadis ini? Kata beliau ini hirsan minhu, ini adalah bentuk kepedulian dari beliau ala himayati tauhid, atas penjagaan terhadap tauhid, wa tajnibil ummah, dan menjauhkan umat, ya, umat Islam, supaya umat tidak mencontoh mereka gitu. Ma waqat bihi al umamud dhalah, apa yang terjatuh ke dalamnya umat-umat yang tersesat dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Jadi begitulah Nabi, ya, supaya kita tidak tersesat seperti orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah sebelum meninggal ini Pak, ya, nanti disebutkan dalam hadis yang berikutnya, bi khamsin an yamuta bi khamsin qabla an yamuta bi khamsin, 5 hari sebelum beliau Allah wafatkan. Beliau tetap mengingatkan tentang perkara ini luar biasa. Kepedulian perhatian beliau yang sangat luar biasa terhadap kita, supaya kita tidak ternoda kesyirikan kita. Ini apa? Akidah kita, supaya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini luar biasa perhatian Nabi, Pak. Memang Nabi ini Masya Allah, ya, manusia yang amat sangat cinta kepada umatnya, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tajnibil ummah, untuk menjauhkan umat, ma waqa'at, dari apa yang telah terjatuh fi ke dalamnya al umamud dhalah, umat-umat yang tersesat. Apa yang menyebabkan umat-umat yang tersesat itu terjatuh ke dalam kesesatan? Ini kata beliau, minal ghuluwi fi quburi anbiya'ihim, ya, dari bentuk ghulu, melampaui batas terhadap menyingkapi atau berinteraksi dengan kuburan-kuburan para nabi mereka. Sehingga ya Nabi itu, ya, melarang kita sallallahu alaihi wasallam untuk membangun kuburan. Nggak usah dibangun, dibiarin gitu aja. Sampai segitunya, ya. Kenapa? Karena kalau kuburan itu kalau sudah dibangun Pak, namun lambat laun nanti dianggap, nah ini kuburan wali. Nah, ini kuburan kiai, ini keramat nih. Nah, sampai nanti orang, ya, akan pergi ke kuburan itu tidak hanya ziarah kubur mengingat kematian, enggak. Mereka akan mencari nomor BT. Iya, naudzubillah. Terjadi seperti itu, Pak. Iya. Nah, ini naudzubillah. Ini sudah dicampur dua maksiat, maksiat syirik dengan maksiat judi. Ya, sudahlah musyrik, suka judi lagi. Ya, naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari, ya, perbuatan seperti itu. Luar biasa. Syirik, judi, ya, zina di akhir zaman ini, ya, ini luar biasa banyaknya fitnah itu, Pak. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang bisa menyesatkan kita di akhirat kelak dan membuat kita tersiksa di api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, hatta ala dzalika min asyirki, sampai menyebabkan hal itu, ya, menyerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Jadi awalnya mereka hulu, melampaui batas, dibuatlah, ya, kuburan yang begitu dibangun, Pak, ya, diindahkan, dibuat dekorasinya, ya, kuburan para nabi itu, ya. Nah, sampai setelah itu, ya, mereka sembah kuburan itu, mereka sujud menghadap kuburan itu, mereka berdoa, mereka bertabarruk dengan kuburan itu, mengharapkan keberkahannya, sehingga mengalahkan masjid, Pak. Kalau masjid sholat subuh, ya kan, sedikit sekali, tapi kalau kuburan keramat, lihatlah, ya, betapa ramainya orang-orang, ya, mengunjunginya. Masjid tidak seramai itu, ya. Lah sama dengan orang tawaf, ya. Dan itu mereka lakukan, sufi internasional tawaf, Pak, di kuburannya. Ya, kami lihat di Tarim, ya,
ada kuburan yang mereka sangka kuburan Nabi Hud, ya, ini tawaf mereka. Kalau nggak percaya Pak bisa lihat di YouTube, tulis dalam bahasa Arab ya. Ya, tulis aja Sufi Hadramaut ya. Yatufu bi qabri Nabiyillah Hud gitu ya. Tawaf mereka. Mereka anggap itu sama dengan Ka'bah. Nauzubillahi min dzalik. Ini kesyirikan yang nyata, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kesyirikan ini munculkan ini hulu? Hulu melampaui batas terhadap orang saleh. Orang soleh saja begitu, apalagi Nabi. Sempat Nabi jatuh ke tangan orang-orang seperti itu Pak, nggak bisa kita bayangkan ya. Wow, betapa megahnya kuburan Nabi ntar ya. Nggak ada yang menghalangi, ada yang sujud orang nanti ya kan, ada yang jilat-jilat gitu ya, ada yang ngusap dan mencium gitu ya. Mamanya jarang diciumnya Pak, ini nisan kuburannya diciumnya terus gitu, emak gitu ya. Subhanallah, luar biasa Pak ya, ini bentuk-bentuk kesyirikan itu. Sedih kita Pak. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Karena saya pernah lihat sendiri Pak di Tarim itu. Saya setahun ya tinggal di Tarim itu pernah 1 tahun. Kan ada ya kuburan keramat di Tarim. Saya lihat nangis Pak ya. Tolonglah kami katanya. Kata orang sufi itu ya, nangis betul ya Allah, kok sebegitu khusyuknya mereka di kuburan, di masjid biasa-biasa saja gitu ya. Seharusnya kita khusyuk di masjid, ya, nangis kepada Allah, bukan nangis ngadu sama orang wali gitu ya. Sama wali khusyuk kali Pak, sambil nangis minta sama wali, minta sama Allah ya. Biasa saja ya. Nauzubillah ya. Itulah kesyirikan gitu ya. Seharusnya rasa khusyuknya, khudu'nya itu diberikan kepada Allah, ini diberikan kepada siapa Pak? Kepada walinya. Seperti orang Syiah. Saya pernah lihat video Pak, orang Syiah ya. Ya apa katanya, ya Fatimah, ya Zahra, ya binta Muhammad, nangis mereka Pak, khusyuk betul gitu. Sama Allah tidak seperti itu. Atau mereka madad ya Husain gitu ya. Minta pertolongan kepada Al-Husain, nangis minta ampun. Ya, karena orang musyrik itu Pak, hati mereka itu terkait dengan manusia. Sedangkan orang yang bertauhid hatinya kepada Allah saja. La syarikalah. Nangisnya karena mengingat Allah. Orang musyrik enggak, nangisnya mengingat sesembahannya. Ya, mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nangis kita ingat dosa kita, itu berpahala. Nangis kita ingat neraka, bagus. Bukan nangis mengingat manusia. Ada 2 kemungkinan. Bisa syirik Pak, kalau tangisan itu disertai dengan ibadah, bisa syirik. Kemudian bisa juga nanti meratap. Ya, ya, kok Bapak ninggalin saya Pak? Ya, lama-lama kita nggak ridho. Ya, ada suatu apa namanya itu, ketidaksukaan terhadap takdir Allah. Khawatir kita jatuh kepada sabda Nabi, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi. Sesungguhnya mayit itu akan diazab nanti oleh Allah disebabkan tangisan dari keluarganya. Maka hati-hati, jangan sampai kita jatuh ke dalam meratap. Meratap ini enggak hanya nangis Pak. Nah, kata sahabat ya, disebutkan ini ijma daripada sahabat, meratap itu juga ngumpul-ngumpul rame-rame di tempat orang kematian. Itu meratap setelah orangnya dikuburkan. Tapi pas kuburan enggak lah gitu kan, kita kan ingin melayat gitu ya, ingin mengurus. Ini enggak, ini setelah apa ya? Yang ngomong adalah sahabat. Sahabat mengatakan kunna na'uddu al-ijtima'a fi ya baiti ahli maitin minan niyahah. Kami dahulu menganggap berkumpul-kumpul ya di rumah orang yang kematian itu bagian dari niyahah, meratap. Meratap itu dosa besar. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi Pak Ustaz, kita kan disuruh takziah. Takziah itu Pak sendiri-sendiri kita, enggak rame-rame. Ya. Dan enggak harus ke rumahnya, ketemu di jalan. Takziah itu artinya kita memberikan penguatan hati, ya, supaya orang yang terkena musibah itu bersabar, bukan mengumpul Pak. Karena ada juga sebagian teman Pak,
di ormas tertentu ya. Dia memang nggak yasinan, nggak tahlilan, berceramah pula dia. Karena saya pernah diundang juga, setelah tahu nggak mau lagi saya, ya. Iya, ceramah ngumpul-ngumpul juga sama aja. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini hadirin yang dimuliakan. Dan ini nggak benar juga, Pak. Ini juga menyelisih ijma. Karena ijma ini dalil ya, setelah Quran, sunnah, ijma ini ijma yang sahabat. Ngumpul-ngumpul di tempat orang yang sudah meninggal itu termasuk bagian dari meratap. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita lakukan? Udah SMS saja. Sekarang ada SMS. Ya Pak, saya turut berduka cita gitu ya. Udah. Atau kita sendirian atau 2 orang. Jangan berjamaah gitu ya. Kalau jamaah buat acara pula kita gitu ya. Yang boleh ngumpul-ngumpul itu acara ya senang-senang, ya, walimahan. Ya, itu dianjurkan untuk mengumpul, bukan acara kematian. Karena kematian itu Pak akan memperbaharui kesedihan orang yang meninggal itu. Ya, tambah sedih dia ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Kemudian kita lanjutkan, wa huwa fi siyaqil mauti wa maqasati shiddatin naz'i. Rasulullah itu ya sudah dekat dengan ajalnya gitu ya. Ketika beliau menyampaikan hadis ini, asbabul wurud daripada hadis ini. Dan waktu itu beliau tengah menghadapi ya rasa sakitnya, ya rasa sakit, beliau sakit gitu. Dan sakitnya ini akan menyebabkan beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti itu saja, beliau tetap memberikan peringatan. Maka kata beliau, yuhadziru ummatahu, beliau mentahdzir, ya, memberikan peringatan kepada umatnya, alla yaghlu, supaya mereka tidak hulu, tidak berlebihan, tidak melampaui batas fi qabrihi, terhadap kuburannya. Fayattakhidhuhu, sehingga mereka umatnya menjadikan kuburannya tersebut masjidan, sebagai masjid, yusalluna indahu, kemudian mereka sholat di sisi masjid tersebut. Makanya beliau tegas itu Pak ya, supaya jangan sampai kalau beliau wafat meninggal sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai umatnya itu mengagungkan masjidnya, ya sholat di sisi masjidnya. Maka nggak ada sunnah Pak ya, tidak ada sunnahnya kita sholat di sisi kuburan Nabi, walaupun kuburan Nabi telah masuk ke dalam pekarangan masjid. Namun bukan berarti boleh ya Pak ya membangun masjid yang ada kuburannya. Itu terjadi karena faktor darurat gitu ya. Iya. Karena Nabi itu meninggal di rumahnya, di rumah istrinya, di kamar Aisyah radhiyallahu anha, di kamar beliau. Dan setiap Nabi itu kalau seandainya meninggal, maka wajib dikuburkan di mana mereka meninggal. Itu hukum untuk seluruh para Nabi, tidak hanya Nabi Muhammad ya. Seluruh para Nabi itu kalau meninggal, maka disitulah mereka dikuburkan. Maka ini ya tidak bisa menjadikan alasan bagi orang-orang yang suka sengaja gitu ya. Kalau bangun masjid itu harus ya dimasukkan pewakafnya kuburnya, tidak boleh Pak. Bahkan para ulama kita berfatwa kalau seandainya kuburannya masjidnya duluan kemudian dikubur, bongkar kuburannya. Tapi kalau seandainya kuburannya lebih duluan, masjid baru dibangun, pindahkan masjidnya gitu, ya kan? Nah, ini kenapa? Dalam rangka untuk ya tindakan preventif gitu Pak ya, saddu zari'ah dalam istilah usul fikih ya, untuk mencegah daripada perbuatan kesyirikan. Karena lama-lama Pak orang akan, ini siapa yang kubur di masjid ini? Oh ini wali ini gitu ya. Ini punya karomah ini gitu ya. Kita mesti ngalap berkah dulu lah gitu ya. Na'udzubillah, sampai nanti mengarah kepada kesyirikan. Makanya dilarang oleh Nabi, sebelum terjadi sesuatu yang syirik itu, maka seluruh hal yang mengarah kepada syirik itu sudah dilarang. Itu indahnya syariatnya Pak. Contoh saja dosa zina ya. Ya kan? Sebelum terjadinya zina itu Allah sudah mengharamkan setiap perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kepada zina itu. Dilarang oleh Allah mendekati zina. Seluruh bentuknya Pak. Seperti khalwat ya. Seperti berdua-duaan, seperti dalam satu ruangan nyampur antara
cewek dengan cowok, gitu ya. Ikhtilat namanya, Pak. Ya. Makanya dalam hadis sahih Nabi mengatakan kepada sahabatnya, wala tadkhulu ala nisa. Jangan kalian masuk kepada safnya perempuan. Bagaimana kalau seandainya di perempuan itu ada itu iparku? Maka Nabi mengatakan ipar itu adalah kematian. Artinya nggak boleh juga gitu. Sehingga Pak, dalam saf salat sah saja nggak boleh kita ikhtilat. Ya kan? Padahal salat itu pikiran kita lagi fokus kepada Allah. Sedangkan dalam ibadah sholat saja dipisahkan. Ini barisan atau saf laki-laki, di belakang saf perempuan. Sehingga saf yang paling baik bagi perempuan yang paling belakang, paling jauh dari laki-laki. Dan saf yang paling buruk bagi perempuan yang paling depan, yang paling dekat dengan laki-laki. Sebaliknya, saf laki-laki yang terbaik depan, karena semakin jauh daripada saf perempuan. Nah, seperti itu ya, dalam rangka untuk menjaga umat ini tidak terjatuh ke dalam dosa zina. Seperti itu. Apalagi dosa yang lebih jauh daripada zina, lebih besar, yaitu syirik. Maka segala hal yang bisa mengarah kepada syirik itu sudah diharamkan dalam syariat kita. Kenapa diharamkan kita membangun kuburan itu? Karena akan mengarahkan kepada apa? Pengkultusan kuburan itu, sehingga kuburan itu akan dianggap keramat. Kalau sudah dianggap keramat, Pak, berarti sudah rusak akidah umat. Keyakinan umat itu sudah rusak. Ini masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada yang namanya kuburan keramat dalam Islam. Nggak ada kuburan itu yang karomah, yang memiliki kemuliaan, sama aja. Yang mulia itu adalah amal saleh dan sesuatu yang ada dalilnya, yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kama fa'alatil yahudi wan nasara, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Mereka telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Bahkan mereka buat patungnya, ya, patung Bunda Maria gitu ya. Dibuat itu. Bahkan patung Yesus ya, dibuat pula, dihinakan Yesus supaya tanpa baju, ya pakai nauzubillah, pakai sempak aja dibuatnya. Katanya cinta kan, kok seperti itu gitu kan. Dalam Islam nggak boleh, jangankan buat patung Pak, buat lukisan Nabi dia haram, nggak boleh. Kalau ada orang yang buat karikatur Nabi itu penghinaan, betul kan, ada orang Denmark kemarin Pak ya, yang menghina Nabi, buatlah karikatur Nabi, mati dia. Ya, yang satunya ada juga yang buat juga masuk Islam. Ada orang, kalau yang orang Denmark itu kecelakaan mati dia, Allah hinakan dia. Alhamdulillah, itu bagi orang yang menghina Nabi. Dalam Islam nggak ada ya. Kalau kita muliakan Nabi, jangan pernah kita terka-terka wajah Nabi, ya. Nggak boleh. Menunjukkan lukisan dalam Islam itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena akan membuat orang menjadi musyrik gitu. Ya, akan menjadikan orang tergantung dengan selain Allah. Nah, kalau dibolehkan Pak, apa namanya itu, buat lukisan Nabi, orang akan apa namanya itu, ya, bahkan orang akan sholat entar menghadap ke foto Nabi, orang akan tabaruk entar ya, maka akidah umat akan rusak, kesyirikan akan muncul, Allah akan dipersekutukan. Makanya supaya nggak terjadi syirik itu, gambar Nabi tidak diperbolehkan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam alaihi, maka salawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Laqad ballaghal balaghal mubin, beliau telah menyampaikan penyampaian yang terang, yang jelas tentang tauhid ini. Luar biasa Nabi Muhammad ya. Luar biasa beliau. Kemudian masyaallah muslimin, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu munasabatul hadis lil bab. Apa korelasi hadis ini terhadap bab? Hadis ini tentang laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan apa? Kubur para nabi mereka sebagai masjid. Apa korelasi hadis ini terhadap bab kita? Bab kita Bang Daus tentang apa Bang? Bab yang kita bahas ini tentang apa Bang? Babu majaa minat taglil ya, bab hadis-hadis yang datang yang menunjukkan kerasnya
Peringatan Nabi terhadap apa bang? Orang-orang yang menyembah Allah di sisi kuburan orang saleh. Nah, gitu. Dan bagaimana pula sampai disembahnya kuburan orang itu. Itu bab. Jadi apa korelasi hadis ini gitu? Jadi kata beliau, anna fihi, sesungguhnya dalam hadis ini Pak ya, dalam hadis yang kita bahas, yang kita bacakan tadi, al-man'a, larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah min ibadatillah, dari beribadah kepada Allah, inda quburil anbiya, di sisi, di sekitaran, di dekat, sama aja maknanya, kubur-kubur para nabi. Wattikhadhiha, dan juga terdapat larangan Allah untuk menjadikan kuburan itu sebagai masjid, sebagai masjid. Gitu. Kenapa Allah melaknat Pak orang Yahudi? Karena orang Yahudi ini menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Untuk apa masjid itu Pak? Tempat ibadah. Jadi Allah melarang orang, maka kita pahami bahwasanya Allah itu melarang orang menyembah Allah di sisi kuburan para nabi. Di sisi kuburan nabi saja dilarang. Padahal nabi jauh lebih tinggi kedudukannya ketimbang wali, ketimbang kiai, ketimbang haba. Tentu lebih dilarang Allah lagi. Beribadah di kubur nabi saja dilarang, apalagi beribadah di mana Pak? Di kuburan kiai, ya. Kuburan syekh gitu ya. Syekh Burhanuddin di Ulaan itu. Nauzubillah. Ya, kami sudah pernah Pak diskusi dengan juru kuncinya. Alhamdulillah. Tahun 2008 atau 2009 waktu itu. Waktu kami tinggal di Padang waktu itu. Ya kami nasihati gitu Pak. Pak ya. Ya, kami sampaikan Pak, ini ada hadis Nabi, tidak boleh ya kita mengagungkan kuburan gitu. Akhirnya apa? Oh, yang tahu sama anak itu masa kulit katanya. Itu kalau bahasa Minang Pak ya. Jadi hadis ini Pak, Al-Quran yang kita sampaikan itu kulit katanya. Yang isinya itu sama tuan gurunya. Ongku yang tahu katanya. Kan kalau orang itu, orang pepreman itu bilangnya angku ya. Nah, ya orang angkunya yang hebat katanya. Yang Al-Quran yang kita sampaikan kan, ini hanya kulit katanya. Karena mereka memang membagi Pak, agama ini ada syariat, ya, ada hakikat, ada ma'rifat. Ada yang inti, isi, ada yang kulit. Jadi yang hadis ini rendah. Menurut mereka itu cetek gitu ya, rendah. Subhanallah. Kalau seperti itu payah kita nggak melanjutkan Pak ya. Mereka udah nggak percaya gitu. Padahal kita udah ngapal susah Pak ya. Nah, ngapal hadisnya pas itu bentar nggak diterima. Itu katanya kulit itu katanya. Yang isi itu yang ini, yang mereka kerjakan itu yang isinya, yang betul itu. Na'udzubillah min dzalik. Susah kalau kita berhadapan dengan orang itu ya. Yang penting kita hanya menyampaikan. Kalau mereka tidak menerima, itu sudah menjadi hujah kita di sisi Allah. Maka untuk itu Pak, kalau seandainya ada di sekitar kita kuburan keramat, bolehlah ya diajak kita gitu. Kita sampaikan aja baik-baik Pak ya. Nggak mesti harus marah-marah, enggak. Dengan lemah lembut aja. Kita sampaikan itu syirik, bahaya syirik seperti ini Pak. Untuk apa kita sampaikan itu Pak? Supaya menjadi hujah kita di hadapan Allah. Kita sekarang paham ya kan tauhid gini. Nanti nuntut dia orang itu Pak. Ialah kalian yang telah belajar sunnah, kenapa kalian nggak mendatangi kami? Apa kita jawab Pak? Ya kalian di masjid aja, nggak ngaji dan di masjid nggak datangi kami gitu. Nah, kalau saya dulu Pak dengan teman-teman ada program khusus namanya itu, program mendakwahi langsung gitu ya, face to face ya. Iya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Iya, yang penting kita sampaikan aja Pak. Bahkan kepada orang non Muslim pun, ya kami pernah dulu Pak di gereja gereja apa Katolik di Padang, alhamdulillah Pak, di pengalaman Pak ya, saya dengan teman juga sudah pernah mengajak pastornya masuk Islam. Dia nggak mau ya udah Pak ya, kita kan hanya mengajak. Sebagai apa Pak? Sebagai bukti di sisi Allah. Nah nanti dia nuntut sama kita. Orang Islam itu benar ya kan? Mereka telah mendapatkan hidayah, kok kami nggak ditawarin gitu kan? Kok nggak diajak-ajak gitu ya? Nah, ntar kalau kita nggak sampaikan Pak, nanti kita ditutup apa yang kita jawab ntar? Nggak bisa juga kita jawab, ya kami yang salah ya Allah kan? Itu nggak salah aja gitu. Tapi kalau seandainya sudah kita sampaikan, walaupun ya
tidak diterima berarti mereka belum dapat hidayah. Ya udah, yang penting kita menyampaikan. Yang penting tidak dengan maki-maki, ini yang boleh, dengan adab. Sebagaimana apa ya, Nabi Musa menghadapi Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapi Fir'aun, ya, yang begitu jahat, yang begitu kejam, ya. Namun Nabi Musa tidak pernah, ya, memanggil Fir'aun dengan anjing. Tidak ada. Ya, tetap Nabi Musa dengan adab, walaupun berhadapan dengan Fir'aun, karena itu adalah arahan dari Allah. Wa qula lahu qawlan layyina, dan ucapkanlah dakwah, ya kan, kata-kata yang sampaikanlah kata-kata kepada Fir'aun itu dengan layyin. Layyin itu artinya lembut, Pak. Tetap harus lembut kita, Pak, ya. Ya, tetap dengan cara yang lembut, jangan memaki, jangan menghina, jangan mencaci, karena Allah juga melarang kita mencaci sesembahan orang kafir itu. Kenapa? Karena mereka akan balik mencaci Allah kita, ya, mencaci Rabb kita tanpa ilmu. Ini tentu kita harus mengetahui adabnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yufdi ila syirki billah, karena beribadah, ya, di sisi kuburan Nabi itu dan menjadikan kuburan Nabi itu sebagai masjid, li'annahu, karena hal itu sesungguhnya yufdi, mengantarkan ila syirki billah, kepada perbuatan syirik kepada Allah, ya. Makanya dilarang, karena dia adalah zari'ah. Zari'ah itu artinya sebab, ya, sebab yang akan mengantarkan ke dalam perbuatan syirik. Maka disad, ya, diputus, ditutup zari'ah sebab itu. Maka ada istilahnya sadduz zari'ah, gitu, ya, menutup sebab yang bisa mengantarkan ke dalam perbuatan syirik. Semuanya itu diharamkan oleh Allah. Baik, sekarang kita masuk kepada ma yustafadu, apa istifadah yang diambil, ya, atau faidah atau pelajaran, ya, minal hadisi, dari hadis ini. Awalan, yang pertama, al-man'u, larangan, minat tikhadhi quburil anbiya'i was salihin masajid, larangan dari menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah. Sekarang, Pak, ya, orang semangat sekali, Pak, ya, baca Al-Quran di kuburan, di rumah, jarang, gitu, ya. Ada apa sebenarnya, kan gitu. Padahal yang butuh dibacakan Al-Quran itu orang yang hidup. Mira, Pak, iya. Kenapa orang yang hidup itu butuh dibacakan Al-Quran? Karena orang mendengarkan Al-Quran dapat pahala. Tapi kalau orang meninggal itu, Pak, udah nggak butuh lagi. Karena mereka setelah meninggal itu tidak ada lagi taklif. Mereka tidak diwajibkan lagi untuk beribadah. Mendengarkan bacaan Al-Quran ini adalah ibadah. Maka yang diperdengarkan itu orang yang meninggal, bukan di kuburan, gitu. Itu gala-gala aneh, gitu, ya. Kan Imam Syafi'i membolehkan gini, dicarilah dalil, gitu, ya. Padahal kalau hidup Imam Syafi'i marah juga Imam Syafi'i, ya. Karena Imam Syafi'i ini adalah orang yang sangat tegas terhadap sunnah. Beliau termasuk nasirus sunnah, gitu, ya. Makanya beliau tegas mengatakan, kalau seandainya ada pendapatku, kata beliau, bertentangan dengan hadis yang sahih, maka buang. Ya kan? Maka beliau mengatakan, idza shahal hadisu fahuwa madhhabi. Kalau hadisnya sahih, itulah madhabku. Maka beliau tidak pernah mengajak orang untuk fanatik terhadap pendapat beliau. Ingat, Pak, ya. Beliau selalu mengajak orang untuk mengikuti seluruh para imam, ya. Namun fans boy-nya yang bermasalah, ya, fanatikusnya. Nah, gitu, ya. Makanya ini disebut dengan fanatik. Mazhab itu enggak boleh. Bermazhab boleh. Karena mazhab itu adalah kita mempelajari agama ini, ya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, ilmu fikih dengan kesimpulan yang telah mereka rumuskan, ya. Namun menjadikan tolak ukur kebenaran itu mazhab itu, ya, enggak boleh, gitu, ya. Karena mazhab itu, pendapat itu enggak maksum, ya kan? Kalau seandainya pendapatnya berdasarkan dalil, ya, dalilnya kuat, ya, maka itu kita ikuti. Makanya kita mempelajari, ya, namanya ilmu perbandingan mazhab. Artinya ada pembanding, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kita baca pula, kemudian kita lihat, baca masing-masing dalilnya. Mana yang kita lihat lebih kuat, ya, Pak, ya? Dan menurut ulama Ahlussunnah kontemporer yang pakar di bidangnya mengatakan ini yang rajih, itu yang kita amalkan, gitu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka mazhab itu bukanlah agama. Ini yang mesti kita
camkan gitu ya, mesti kita perhatikan. Mazhab itu hanya metode saja. Ya, metode di dalam mempelajari fikih. Ya, ada metodenya Imam Syafi'i dengan usul fikihnya Imam Syafi'i melahirkan kesimpulan ini, udah. Ada kesimpulannya Imam Ahmad, gitu ya. Nah, dengan usulnya Imam Ahmad dan seterusnya, tanpa kita mesti fanatik ya terhadap apa? Terhadap mazhab itu. Kalau tidak bermazhab salah. Ini ada juga yang mengatakan seperti itu. Enggak ada, Pak ya. Karena mazhab itu hanyalah metode saja. Ada juga ulama itu yang non mazhab dia. Artinya dia langsung mempelajari kepada Al-Quran dan Sunnah dan berijtihad seperti Imam Asy-Syaukani gitu ya. Beliau tidak mengikuti salah satu mazhab seperti itu. Dan ini sah-sah saja bagi orang yang telah memiliki ilmu untuk mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya bahasa Arabnya sudah oke gitu ya. Usul fikihnya bagus ya. Kemudian ilmu alat yang lainnya mantap, dia bisa saja. Tapi kalau kita yang belum, maka kita belajar dulu dengan ulama kan seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Kita azan dulu ya, nanti setelah azan kita lanjutkan. Bismillah. Sholat dulu ya, jam pulang dulu. Sholat dulu ya. Kan Kak Tommy tidak boleh pulang sendiri. Sholat dulu ya. Tidak apa-apa, sholat dulu lah ya. Iyalah. Nanti bukain pintu. Asyhadu an la ilaha illallah. Lihat SMS. Ya lah bilang lah di SMS. Malu lah orang lagi azan. Enak. Udah di SMS ya. Iyo. Cepatlah. Iya udah. La haula wala quwwata illa la haula wala quwwata illa Allahu akbar.
La ilaha illallah. Bismillah. Bismillah. Bismillah, ya, kita lanjutkan sedikit. Jadi pelajaran yang pertama kata beliau, al-man'u min ittikhadhi qubur anbiya'i was salihin masajid, larangan dari menjadikan kuburan para nabi dan orang saleh masjid. Yusalla fiha lillah, salat di dalamnya untuk Allah. Jadi walaupun untuk salat kepada Allah, kalau masjidnya itu di kuburan maka dilarang. Lianna dzalika wasilatun ila syirki, karena hal itu adalah wasilah, perantara yang akan menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan syirik. Sanian, kemudian yang kedua, syiddatu ihtimami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syiddatu ihtimami Rasul, besarnya perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'tinaihi bitauhid, dan perhatian beliau terhadap tauhid. I'tina sama ihtimam sama. Jadi begitu luas, begitu besarnya perhatian Rasulullah SAW terhadap tauhid. Wa khawfihi, dan begitu besarnya rasa takut beliau an yu'azzama qabruhu, ya, untuk diagungkan kuburannya. Jadi beliau sangat takut, Pak. Nabi itu sangat takut sekali kuburannya diagungkan. Sampai beliau berdoa. Ini sering kami selalu sampaikan doa Nabi ini. Akan dibahas tentang di kitab ini, Pak. Jadi Nabi berdoa, Allahumma, ya Allah, kata Nabi, la taj'al qabri wathanan yu'bad, janganlah engkau jadikan kuburanku ini berhala yang disembah. Ya, orang sujud di kuburan itu, orang minta di kuburan itu. Nabi telah berdoa kepada Allah supaya dijaga kuburan beliau dari noda-noda kesyirikan. Kemudian sadisan, yang ketiga, lianna dzalika yufdi ila syirk, karena hal itu mengantarkan kepada perbuatan syirik. Kemudian yang ketiga, jawazu la'nil yahudi wan nasara, boleh melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa boleh? Karena Nabi menyampaikan hadis, la'natullahi ala yahudi wan nasara, laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Berarti berdasarkan hadis ini boleh, kata beliau, melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Laknat itu apa, Pak? Karena itu artinya doa supaya dijauhkan dari rahmat Allah, tardu bi rahmatillah, supaya dijauhkan dari rahmat Allah. Alhamdulillah, ini luar biasa. Karena kita masuk ke dalam surga, selamat dari neraka, ini karena rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah, alhamdulillah, bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan dari Allah? Maka bahaya. Sesuatu yang dilaknat oleh Allah ini menunjukkan sesuatu itu sangat bahaya, betul ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Wa man fa'ala mithla fi'lihim, dan siapa saja yang melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka, minal bina'i 'alal qubur, di antaranya seperti membangun kuburan, wattikhadhiha masajid, dan menjadikan kuburan itu tempat beribadah, tempat sujud, rukuk sujud kepada Allah. Kemudian yang keempat, bayanu hikmati min dafnin nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa anna dzalika liman'il iftitani bihi, ya, penjelasan hikmah bahwasanya Nabi itu dikuburkan di rumahnya. Jadi ada hikmahnya. Kenapa Nabi itu dikuburkan di rumah, tidak di luar, tidak di tempat yang tertutup, namun di tempat tidak di tempat yang terbuka, namun tempat yang tertutup dalam ruangan, dalam rumah. Jadi ini khusus, Pak, ya, bagi Nabi. Kalau orang umum tidak boleh, ya. Pada dasarnya selain Nabi itu, Pak, kita kalau meninggal dikubur di perkuburan. Tapi kalau Nabi dikuburkan di rumah, apa hikmahnya? Hikmahnya, Pak, supaya orang tidak melampaui batas. Kalau di rumah bisa dijaga, gitu. Ada yang bisa harisnya, penjaganya, stop, jangan masuk, gitu. Tapi kalau di tempat yang terbuka, bebas orang itu yang supaya apa? Supaya manusia tidak terfitnah.
Karena memang ketika Rasul itu meninggal, Pak, ini banyak yang sedih. Bahkan Umar bin Khattab jangan nyangka sampai beliau marah gitu. Barang siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, akan aku penggal lehernya. Begitu nggak menerimanya beliau pas awal-awal itu ya. Maka setelah ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan begitu para sahabat itu sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Namun setelah itu berdirilah Abu Bakar, ini kisah tentang awal wafatnya Nabi gitu ya. Dibacakanlah ayat ya kan. Ya. Dibacakanlah ayat ya bahwasanya Nabi Muhammad itu ya adalah nabi, manusia biasa juga. Beliau juga wafat gitu ya. Nah, kalau seandainya beliau wafat, apakah kalian akan kembali kepada kekufuran gitu ya? Nah, sehingga ada kata-kata Abu Bakar yang sangat fenomenal, ya kan? Yang sangat fenomenal ya. Apa kata beliau? Man abida Muhammadan faqad mat, kata beliau. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad pun akan mati gitu ya. Wa man abada Allah fa huwa hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka dia adalah zat yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Tertunduklah para sahabatnya. Betul yang katakan oleh Abu Bakar ya kan, bahwasanya Rasulullah telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini ketika sedih pun Pak ya, beliau tetap menguatkan tauhidnya ya. Man abada Muhammadan faqad mat. Ini tauhid yang luar biasa. Jadi nggak boleh kita nyembah Nabi, nggak boleh gitu. Menyembah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyarun, nabi itu juga manusia biasa, basyar, manusia biasa. Yajri alaihi ma yajri al basyar, terjadi atas beliau apa yang terjadi atas manusia biasa, minal mauti, dari kematian, wa syiddatin naz'i, dan kerasnya, sakitnya ketika dicabut arwah beliau. Naza' itu dicabut. Jadi Nabi juga sakit Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya karena mengingat waktu, ya mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya, kalau Allah masih panjangkan usia kita masuk kepada hadis yang berikutnya dari sahabat Jundub bin Abdullah. Kalau hadis yang sebelumnya dari sahabiah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.